Ada kalanya seseorang di sekitarmu mencoba menyepelekan langkahmu, entah lewat candaan sinis, komentar yang merendahkan, atau sikap yang membuatmu seakan tak punya harga diri. Bukan karena kamu lemah, tapi karena mereka haus memproyeksikan ketidakamanan diri mereka sendiri. Mereka berharap kamu reaktif, berharap kamu marah atau terpojok. Di saat itu, pilihanmu bukan cuma diam lalu terluka, atau membalas dengan ledakan emosi yang justru melemahkan citramu. Respons yang sejati dimulai jauh sebelum kata-kata terucap. Ia lahir dari keyakinan bahwa dirimu lebih berharga daripada drama yang mereka ciptakan. Saat nada suara mereka menggelitik ujung sabar, tarik napas pelan. Ingatkan diri bahwa kamu berdiri di atas fondasi yang kamu bangun sendiri, bukan atas pujian atau ejekan orang lain. Disinilah kelas sejati terlihat, menahan desakan untuk ikut bermain dalam arena mereka. Kamu bisa saja merangkai serangan balik, mengorek kesalahan lama, atau menyindir balik. Tapi setiap kata pedas yang kamu lepaskan akan menghabiskan energi yang lebih baik disimpan untuk langkahmu sendiri. Lebih elegan ketika kamu memilih ucapan sederhana. Aku dengar, terima kasih. Atau, aku mengerti perspektifmu. Cukup itu. Dengan kalimat singkat, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak terprovokasi, sekaligus menutup pintu bagi olok-olok mereka untuk terus bergulir. Bukan berarti kamu tunduk atau kalah. Justru kebalikan. Dengan tidak membiarkan hinaan mengubah suasana hatimu, kamu menegaskan, harga diriku tidak tergantung pada kata-kata siapapun. Bahasa tubuh menjadi saksi bisu ketegasanmu. Postur yang tegak, tatapan yang tenang, langkah yang tak goyah. Saat kata hati menjerit menolak, kamu punya kendali untuk memilih. Apakah akan menebar api emosi atau membiarkan angin tenang membasuhnya? Dalam beberapa situasi, respons klasi bisa berupa tindakan kecil yang berdampak besar. Misalnya, menutup rapat-rapat pintu percakapan dengan sopan. Baiklah, aku akan pikirkan. Lalu berpindah ke topik lain atau meninggalkan ruangan dengan tenang. Dengan begitu, kamu menunjukkan bahwa kamu tak terjebak pada permainan mereka. Rasa tidak nyaman yang mereka inginkan malah berubah jadi kekalahan, karena kamu tidak memberi mereka apa yang diharapkan. Ada kalanya respon paling kuat bukan kata-kata, melainkan senyuman ringan sebelum kamu berlalu. Senyum yang tulus, bukan paksa. Di balik senyum itu terkandung pesan, aku baik-baik saja. Dan senyuman itu mengaburkan niat jahat mereka, membuat mereka sadar bahwa tak ada kepuasan menaikkan emosimu. Saat mereka melihatmu tetap memancarkan ketenangan, mereka akan terdiam, bertanya-tanya, mengapa ia tak marah? Sebagai perempuan, atau siapapun kamu, ketika step by step mereka mencoba menjelekkan, jadikan setiap serangan sebagai latihan integritas. Integritas untuk mempertahankan kebijaksanaanmu, integritas untuk menegakkan batas antara apa yang pantas dan tidak pantas kamu terima. Ingat, orang yang menghargai kamu akan memuji caramu menanggapinya, bukan karena mereka membenarkan ejekan, melainkan karena mereka kagum pada kekuatanmu yang elegan. Di akhir hari, yang terpenting bukan berapa banyak cara kamu membalas, tapi seberapa jauh kamu menjaga harga dirimu. Ketika mereka mencoba menginjakmu, jangan biarkan mereka menodai ruang batinmu. Pilihlah respon yang memuliakan jiwamu, tenang, tegas, dan bernilai. Karena sikapmu yang klasi itulah yang akan dikenang, bukan hinaan mereka.
Setelah kamu berdiri tenang dan memberi batas singkat, saatnya kamu mengalihkan arus perhatian. Bukan karena kabur, tapi karena kamu menolak membiarkan ego mereka jadi bahan bakar emosimu. Bayangkan saja, kamu menggibaskan kepala, merapikan posisi duduk atau berdiri, lalu dengan pelan meneguk kopi atau menengok isi ponsel. Gerakan sederhana itu memberi pesan tanpa suara, aku sudah selesai di sini. Lalu kamu beralih ke dirimu sendiri, tarik napas panjang, dan sadari betapa berharganya energi yang baru saja kamu pertahankan. Kamu bisa memilih untuk larut dalam perasaan, menimbang-nimbang ulang kata-kata yang terlontar, atau kamu bisa menuliskannya. 3 kalimat singkat di catatan ponsel, apa yang dikatakan, bagaimana rasamu, dan 1 hal yang bisa kamu pelajari. Dengan begitu, kamu tidak menahan beban itu sendiri, kamu malah mengubahnya jadi bahan bakar untuk bertumbuh. Di hari-hari berikutnya, setelah kejadian menggoyahkan itu, kamu mungkin merasa ada sisa getaran cemas di dada. Jadi, sapa dirimu dengan lembut. Letakkan tangan di dada, bisikan kalimat sederhana. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Biarkan 3 napas menenangkan, lalu lanjutkan dengan sibuk melakukan hal-hal kecil yang kamu suka. Membaca bab buku favorit, merapikan meja kerja, atau sekedar memutar lagu yang mengangkat mood. Ini bukan pelarian, tapi pengingat bahwa hidupmu lebih luas daripada drama mereka. Seiring waktu, kamu akan mulai mengenali pola injak-injakan itu. Kadang muncul lewat sindiran yang dibalut senyum manis, kadang lewat komentar pasif-agresif di grup chat, bahkan lewat obrolan ringan yang tiba-tiba berubah dingin. Setiap kali kamu membuka matamu untuk pola itu, kamu seperti menemukan petunjuk di peta sebuah labirin. Kamu tahu kapan harus menepi, kapan harus memutar haluan, dan kapan boleh menanggapi. Kamu tidak lagi jadi korban setia, tapi penjelajah yang cerdas. Terus saja latih respon singkat di kepala, seperti naskah kecil yang siap dipanggil sewaktu-waktu. Misalnya, saat seseorang mengolok-olok pilihan karirmu, kamu bisa menjawab pelan. Menarik, terima kasih sudah berbagi. Sebelum mengganti topik. Atau ketika lawan bicara mulai meremehkan usahamu, kamu cukup senyum kecil dan berkata, "Aku paham perspektifmu," lalu mundur ke sudut ruangan. Respon-respon itu seperti senjata ringan, efektif, cepat, dan tak meninggalkan bekas luka emosional. Agar caramu tetap alami, ajak sahabat terdekat untuk berlatih. Bukan di panggung besar, tapi di kafe kecil sambil ngopi sore. Minta mereka berperan sebagai penyerang, boleh sinis, boleh setengah bercanda. Lalu kamu coba menanggapi tanpa ketahuan emosimu naik. Setelahnya, kalian tertawa bersama, membahas apa yang berhasil dan apa yang perlu disempurnakan. Seiring waktu, kamu merasa lebih siap setiap kali benar-benar diuji di kehidupan nyata. Dan ingat, di balik kelas dan ketegasan itu, kamu tetap manusia yang butuh dukungan. Bentuk lingkaran kecil. Beberapa teman atau mentor yang memang mengerti cara kerjamu. Setelah situasi menegangkan lewat, luangkan waktu untuk curhat singkat. Mereka akan memberi validasi. Kamu keren karena memilih diam. Atau, aku bangga lihat kamu kuat. Dukungan singkat ini ibarat oase di tengah padang adu argumen. Menyegarkan, membesarkan hati, dan mengingatkanmu kamu tidak berjalan sendirian. Di samping itu, jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran. Perlahan, kamu menyadari bahwa tiap hinaan cuma cermin ketidakamanan si pelontar. Bukannya meminjam ketidakamanan itu, kamu memilih menolak, menjaga harga diri sebagai milikmu sendiri. Semakin sering kamu menahan reaksi dan menggulirkannya ke jurnal, semakin cepat kamu melihat pola dalam dirimu.
apa saja yang memicu rasa tidak aman, dan bagaimana kamu bisa menyusun strategi yang lebih baik di lain waktu. Yang paling hebat, seiring konsistensi menapaki jalan ini, kamu akan merasakan aura yang tak bisa dipasu. Orang-orang di sekitarmu mulai menghormatimu, bukan karena mereka takut, tapi karena mereka tahu di dalam dirimu ada ruang yang dijaga dengan bijak, tegas, tapi penuh perasaan. Mereka belajar satu hal sederhana. Kelas terlihat bukan dari seberapa keras kamu menyerang balik, tapi dari seberapa tenang kamu berdiri saat diserang. Jadi, kapanpun mereka berusaha menginjak, kamu sudah punya bekal. Ketenangan yang dipelihara, batas yang dijaga, dan cinta pada diri sendiri yang tidak tergoyahkan. Langkahmu akan semakin pasti, senyummu semakin ringan, dan energi yang mereka bawa justru menjadi pijakan untuk kamu melompat lebih tinggi. Karena pada akhirnya, cara respons klasi bukan soal menang atau kalah, tapi soal tetap memegang kendali atas siapa kamu, tanpa harus melepaskan nuranimu. Jadi, setiap kali mereka berusaha mengejarkan langkahmu, ingat, kamu punya pilihan. Berhenti sejenak, tarik napas, lalu jawab dengan kelas yang kamu miliki. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan drama, tapi dengan ketenangan yang bikin mereka bertanya-tanya. Kenapa dia nggak terpancing? Itu tandanya kamu sudah menang. Karena harga diri itu bukan rebutan, tapi ruang yang hanya bisa kamu isi sendiri. Kalau video ini bikin kamu ngerasa kuat dan siap berdiri lebih tegak, tulis kasih di kolom komentar. Share juga ke temanmu yang butuh ingatan kecil ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan konten selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus ngobrol tentang cara menjaga diri tetap elegan, tegas, dan percaya diri. Bye!